Kabar gembira, Holas berpejuang abdi negara. Pemerintah telah resmi mengumumkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2022 sesuai dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Hingga saat ini sudah ada 2 formasi yang positif akan dibuka di tahun ini. Yeay! Adapun 2 buah formasi tersebut antara lain P3K Guru dan P3K Tenaga Kesehatan. Sementara jalur umum saat ini masih dalam pengkajian. P3K Guru. Pada P3K Guru tahun 2022 ini ada 3 kelompok yang bisa mendaftar berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Yang pertama yaitu pelamar umum. Jadi untuk pelamar umum ini yang berhak untuk melamar yaitu lulusan PPG yang telah terdaftar dalam database kelulusan PPG Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud-Ristek. Yang kedua, pelamar tersebut harus sudah tercatat di dalam Dapodik. Adapun untuk pelamar yang kedua yaitu pelamar prioritas 1. Pelamar prioritas 1 ini antara lain tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Kemudian guru non-ASN yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Selanjutnya lulusan PPG atau Pendidikan Profesi Guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Dan yang terakhir yaitu guru swasta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Formasi ketiga yang bisa mendaftar di P3K Guru ini adalah prioritas 2. Adapun yang bisa mendaftar di prioritas 2 ini yaitu tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 di luar yang tercantum di dalam prioritas 1. Sedangkan formasi keempat yang bisa mendaftar di lowongan P3K Guru yaitu prioritas 3. Adapun prioritas 3 ini yaitu guru non-ASN dari sekolah negeri yang telah terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun. Untuk mendaftar di lowongan P3K Guru baik untuk formasi pelamar umum, prioritas 1, prioritas 2 maupun prioritas 3, terdapat beberapa buah persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk persyaratan umum, yang pertama, pelamar merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Kemudian tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, tidak pernah diberhentikan secara hormat berdasarkan permintaan sendiri atau secara tidak hormat sebagai PNS, P3K, TNI, anggota Kepolisian RI, ataupun pegawai swasta. Selanjutnya, usia pelamar minimal harus 20 tahun dan maksimal 59 tahun pada saat mendaftar. Kemudian bukan anggota atau pengurus dari partai politik maupun terlibat dalam aktivitas politik praktis. Pelamar juga harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani sesuai dengan syarat jabatan yang dilamar. Sementara untuk syarat yang terakhir yaitu mempunyai sertifikat pendidikan dan atau kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau D4 sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selain syarat umum di atas, terdapat syarat khusus bagi pelamar disabilitas. Persyaratannya antara lain, yang pertama, pelamar wajib menyertakan video singkat yang memperlihatkan kegiatan sehari-hari dalam melakukan tugas sebagai pendidik. Kemudian surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menjelaskan jenis dan derajat disabilitas. Dan persyaratan terakhir yaitu persyaratan yang disebutkan di atas wajib diverifikasi panitia seleksi instansi daerah. Pihak panitia juga bisa melakukan konsultasi kepada dokter spesialis kedokteran okupasi dan atau tim penguji kesehatan. Selanjutnya untuk P3K Tenaga Kesehatan.
Pemerintah akan mengangkat tenaga kesehatan yang bukan aparatur sipil negara atau non-ASN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di saat masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan terutama di puskesmas dan rumah sakit pemerintah daerah. Lebih dari 200.000 tenaga kesehatan non-ASN seperti tenaga honorer diharapkan dapat beralih status menjadi P3K di tahun ini, di tahun 2022, dan tahun 2023 seiring dengan mulai berlakunya aturan pemerintah yang menghentikan perekrutan pegawai honorer di tahun 2023. Tenaga kesehatan non-ASN yang akan beralih status antara lain tenaga kontrak atau honorer pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, tenaga kontrak atau honorer BLUD, tenaga kontrak dengan DAK non-fisik atau BOK, PTT dan sukarelawan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota yang selama ini didayagunakan untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah. Adapun kriteria tenaga kesehatan non-ASN yang diprioritaskan untuk formasi P3K tahun 2022 ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020. Silahkan teman-teman bisa cek di Perpres Nomor 38 Tahun 2020 mana saja yang termasuk ke dalam 30 jabatan fungsional kesehatan tersebut. Kemudian, bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dengan status non-ASN. Selanjutnya, memiliki latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan. Sudah terdata di dalam SISDMK atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan milik Kementerian Kesehatan per 1 April tahun 2022. Memiliki STR atau Surat Tanda Registrasi Aktif untuk jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai ketentuan dalam Kepmenpan RB nomor 980 tahun 2021 dan SIP atau Surat Izin Praktik untuk yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan atau Fasiankes. Sedangkan syarat yang terakhir yaitu diusulkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Adapun rincian lowongan yang dibuka antara lain: dokter umum sebanyak 11.075 orang, dokter gigi 1.209 orang, perawat 102.521 orang, bidan 72.176 orang, tenaga kesehatan masyarakat 7.526 orang, tenaga kefarmasian atau apoteker sebanyak 4.393 orang, ATLM sebanyak 7.515 orang, tenaga gizi 144 orang, tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 122 orang. Sementara formasi dokter spesialis yang dibuka P3K tenaga kesehatan ini antara lain dokter spesialis penyakit dalam 931 orang, spesialis obgyn atau kandungan sebanyak 742 orang, spesialis anak 661 orang, spesialis bedah 637 orang, spesialis anestesi sebanyak 571 orang, spesialis radiologi sebanyak 370 orang, spesialis patologi klinik 288 orang, dokter gigi spesialis 199 orang, dan spesialis lainnya dengan jumlah lebih kurang 2.269. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi untuk informasi terkait P3K tahun 2022 lainnya.